Saya record. Nanti saya pertanyaannya bakal di tengah-tengah gitu, banyak nggak Bapak ya kayak? Jadi bukan Q&A-nya nggak di akhir gitu. Boleh. Berarti nanti orang baca lewat chat gitu? Atau mau lewat Slido tetap? Slido aja nggak apa-apa. Tapi Slido maksudnya aja. Q&A-nya bakal banyak session gitu di tengah-tengah. Soalnya Oke, nggak apa-apa. rada padat materinya. Oh gitu, sip. Ntar. Ya. Slido-nya by the way mungkin kamu bisa cek aja sekalian. Oh ya, Kan biar kamu bisa tahu oke. pertanyaan mana yang mau kau jawab. Oke. 94331. Oke. Mau coba share screen mungkin? Oh, boleh. Saya stop. Udah kelihatan ya, Kak? Cek. Oke, udah. Oke. Oke, bisa. Alright. Halo, Luis. Nah, ini kayak sekarang misalkan barusan saya take over slides. Itu jadi slides kamu bukan main, jadi nggak muncul di main presentations. Jadi kalau misalnya kayak gitu jadi ya, kamu mesti reshare lagi. Oke. Bisa di stop, kamu kan lagi presenting, stop aja terus reshare lagi. Oke. Just in case aja kalau ada orang iseng atau nggak sengaja. Mungkin nanti notify aja ya, Kak. Takutnya saya Oke, nggak nanti. sadar Ya, juga. ya. Halo, halo. Halo. Si Loisnya udah datang. Udah, siap. Halo Lois. Sorry ya Lois, gue nggak bisa actively ikut, gue ada kelas. Kayak gue
Cabut dulu ya. Oke, Mas. Gue coba bantuin ya, Mam. Lo ada yang bantuin nggak, Mam? Ada Rika dan ada let me cek, harusnya sih Ada Ade kayaknya ya. Ade login sebagai admin sih harusnya. Oke, oke. Ntar mungkin Let me jam check. jam setengah sebelasan gitu, jam setengah sebelas lewat pas udah jalan gue bisa bantuin lagi sih. Ya. Oke, oke. Oke, yuk. Halo semua. Seperti biasa di Sabtu pagi kita ketemu untuk mendengarkan pembicara dari JML Talks di JML Tech Stories. Seperti biasa kita akan mulai di pukul 10 lewat 5 menit ya. Oh, is there anyone speaking in English now here?
Halo semua, selamat pagi. Seperti biasa kita akan tunggu teman yang lain sampai jam 10 lewat 5 menit. Setelah itu baru kita mulai. Terima kasih. Oke, sudah menunjukkan pukul 10 lewat 5 menit. Kita mulai aja ya semua.
Semuanya, halo semuanya, selamat datang, selamat pagi. Kembali lagi di Sabtu pagi, hari jam 10, kita bertemu. Selamat datang di JML Talk Series, edisi bulan September. Seperti biasa, di setiap bulan kita ada pembicara-pembicara yang akan sharing ke kita semua tentang implementasi machine learning di berbagai bidang. Dan di bulan ini, di week pertama kita ada Lois Owen. Di minggu pertama topiknya adalah, di pagi hari ini tentang topiknya adalah stock market prediction using historical stock data and sentiment analysis. Nah, pembicaranya sendiri adalah Lois Owen. Dia merupakan salah satu bagian dari JML juga. Next. Jadi di pagi hari ini run through acaranya adalah pertama ada main sessions, lalu ada Q&A sessions. Cuman nanti khusus di sesi hari ini Q&A-nya bakal dibagi-bagi, bakal emerge dalam sesi sharingnya. Nanti Louis sebagai pembicara bakal memberikan kesempatan buat teman-teman untuk bertanya selama sharing. Jadi nggak terpisah di satu sesi khusus. Sedikit profil tentang Louis. Oh, yeah, by the way, is there anyone who do not understand bahasa here? Because we realized that there are some people who registered and not Indonesian. So just in case there's someone not speaking bahasa, please notify us so that we can deliver the speaker can deliver the presentation in English. So I think no one notifying. So we assume that there's everyone. So everyone can understand bahasa or Indonesians. Alright. Jadi kita bakal presentasi bahasa, Louis. Ya, so speakernya hari ini adalah Louis. Dia adalah the science consultant di The World Bank. Lulus di ITB, S1 di Mathematics. Dan Louis juga salah satu researcher di JML. Next. Oke, kalau ada teman-teman yang ingin bertanya silakan ke slido.com, and ini adalah numbernya. Jadi nanti seperti yang sudah saya tadi beritahu, selama sesi main session nanti Louis akan kasih kesempatan buat teman-teman untuk bertanya di tengah-tengah presentasi. Jadi nggak terpisah di satu sesi. Oke, so ini adalah sosial media JML. Jadi kalau ada yang ingin tahu tentang informasi tentang JML, events-nya bisa cek di website kita atau tanya ke admin or di LinkedIn dan di Instagram kita. Dan notes untuk nanti di akhir setelah acara sesi ini akan ada feedback survey. Jadi diharapkan teman-teman yang ingin mendapatkan materi di hari ini, baik itu slides dan recordingnya, diharapkan untuk mengisi survei dulu. Nanti akan dikasih link untuk dapat akses materi di pagi hari ini. Jangan lupa juga untuk share di Instagram atau bisa buat story dan mention jakarta.machine learning. Oke, I think that's all dari saya. Langsung aja ke sesi utama. Louis, saya persilakan untuk sharing presentation-nya. Terima kasih. Share screen dulu. Udah kelihatan nggak? Sip, kelihatan. Mantap. Oke. Sebelumnya selamat pagi semua. Terima kasih udah hadir di talk hari ini. Sebelum memperkenalkan juga, nama saya Louis Owen, biasa dipanggil Louis. Saat ini sedang menjadi data science consultant di Bank Dunia dan merupakan fresh graduate jurusan matematika dari ITB. Oke. Jadi pada sesi kali ini saya akan memberikan presentasi mengenai paper terakhir saya bersama dengan dosen saya sewaktu kuliah, Bu Vini Oktariani. Paper ini telah dipresentasikan di ICOTSA 2020 pada awal Agustus lalu, dan kemudian akan dipublish secepatnya dalam proses publish.
Jadi paper ini membahas mengenai bagaimana cara kita melakukan stock market prediction dengan memanfaatkan data historis harga saham dan juga sentimen analisis dari data sosial media. Pada sesi ini saya akan membuka sesi tanya jawab di pertengahan bagian dari presentasi. Jadi feel free untuk bertanya pada sesi-sesi tersebut sebelum saya melanjutkan ke sesi setelahnya. Dan kalau saya berbicara terlalu cepat, tolong langsung kasih sinyal saja supaya saya dapat memperlambat kecepatan presentasi saya. Oke, without wasting any time, let's get started. Jadi di zaman seperti sekarang ini, hampir semua orang punya setidaknya satu akun sosial media. Terlebih lagi untuk para generasi milenial. Kadang kita menggunakan sosial media untuk menyiarkan apa yang sedang kita lakukan, apa achievement terakhir kita, atau membuka ruang diskusi dengan publik terkait pemikiran-pemikiran pribadi yang ada di dalam pikiran kita. Khususnya untuk sosial media atau microblog platform yang terkait dengan stock market, contoh stock tweets, platform ini cukup menggambarkan wisdom of crowds theory, di mana teori ini mengatakan bahwa sekelompok orang yang besar akan lebih pintar secara kolektif dibandingkan seorang pakar individual. Lalu, bagaimana jika kita dapat memanfaatkan data dari sosial media sebagai add-ons pada model prediksi harga saham yang sudah ada? Akan sangat menarik jika kita dapat memanfaatkan opini publik secara langsung dari penggerak harga saham tersebut untuk melakukan prediksi dari harga saham. Dan jawabannya tentu saja bisa. Tentu kita bisa memanfaatkan the power of social media untuk melakukan prediksi harga saham. Dan dengan perkembangan yang sangat pesat dari deep learning di dekade terakhir ini, kita dapat meningkatkan performa prediksi kita juga dengan bantuan deep learning. Jadi untuk recap, yang akan dilakukan dalam paper ini yaitu mencoba kita mengcombine power of historical stock data, the wisdom of crowds, and the advance of deep learning untuk memprediksi stock price in the future. Oke, jadi ini adalah pendekatan yang kami ambil. Kami menamakan arsitektur ini sebagai SAN, Stock Ensemble Based Neural Network. Secara high level, arsitektur ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Sentiment Score Extraction, Historical Stock Data Prediction, dan Fusion Machine. Masukan atau input dari arsitektur SAN ini, yaitu ada 2, Historical Stock Data dan Microblog Text Data. Dan keluarannya berupa prediksi harga saham di waktu ke depan. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana arsitektur ini bekerja secara 2 kali. Yang pertama yaitu secara overview, dan yang kedua penjelasan secara lebih detail. Bagian pertama adalah Sentiment Score Extraction, yang menerima input berupa data teks. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai bagian ini, mari kita lihat contoh berikut. Misalkan kita diberikan suatu teks, tomorrow will be my first big win on FB. Trust me, it will go up at least 15%. Bagaimana kita dapat mengetahui sentimen atau polaritas dari teks tersebut? Ada berbagai cara. Kita bisa saja menghitung berapa banyak tanda seru, berapa banyak kata dengan huruf kapital, mencocokkan dengan kamus positif atau negatif, dan banyak lagi. Kita juga bisa melakukan transformasi teks tersebut ke dalam suatu ruang laten untuk mendapatkan makna semantik dari teks tersebut. Selain melakukan analisis kata per kata, kita juga dapat melihat hubungan antara kata paling depan, kata paling awal, dengan kata paling akhir dari teks tersebut. Jadi ide-ide tersebut kemudian dimodelkan ke dalam suatu arsitektur model ekstraksi skor sentimen yang dapat dilihat seperti berikut. Ia terdapat 4 komponen utama yang membangun arsitektur ini. Yang pertama adalah MLP Fit Driven, yaitu adalah sebuah multilayer perceptron yang memanfaatkan fit variabel-variabel yang di-curated sendiri. Lalu ada MLP Simple Word Embedding, CNN, dan LSTM. Keempat model tersebut memiliki tujuannya masing-masing, di mana keluaran dari keempat model tersebut kemudian menjadi masukan bagi multilayer perceptron lainnya yang berperan sebagai Stacked Ensemble Model. Jadi apa itu Stacked Ensemble Model? Jadi pada dasarnya ini suatu model yang memberikan bobot untuk masing-masing keempat model masukan sebelumnya. Jadi dia itu dapat memberikan bobot yang tepat. Jadi kita harus melihat lebih ke MLP Fit Driven kah, atau ke CNN kah, atau LSTM kah. Dan berbeda dengan model ensemble secara biasanya, yang hanya mengambil nilai rataan dari komponen membangun modelnya. Dengan menggunakan MLP ini, kita dapat memberikan bobot yang lebih tepat. Dan pembuatan arsitektur skor sentimen ini terinspirasi oleh hasil pekerjaan dari Gosal et al. Dalam Semenfeld 2017 Task 5 Challenge. Perlu diperhatikan bahwa model ekstraksi skor sentimen ini dilatih secara terpisah di awal dalam proses pelatihan. Jadi hasil model yang terlatih kemudian digunakan untuk memprediksi skor sentimen dari teks input. Lalu ada bagian kedua, yaitu stock data prediction. Bagian ini menerima input berupa historical stock data dan kemudian menggunakan LSTM sebagai model prediksinya. Dan dalam arsitektur ini, effort yang paling besar berada pada saat feature engineering dari data input.
Lalu kita sudah punya nih keluaran dari historical stock data dan sentiment score yang diekstrak dari data text. Lalu kedua keluaran tersebut digunakan menjadi input bagi Fusion Machine. Dan Fusion Machine ini pada dasarnya adalah sebuah multilayer perceptron lainnya yang mempunyai peran sebagai prediction head dari keseluruhan arsitektur ini. Oke, jadi kita udah melihat bagaimana overview dari arsitektur yang dibuat. Sekarang saya akan menjelaskan kembali, namun secara lebih detail. Pertama ada model sentiment score extraction, yang menerima data teks sebagai masukan. Terdapat beberapa preprocessing yang perlu dilakukan terlebih dahulu terhadap masukan data teks tersebut. Namun saya tidak akan membahas terlalu detail di sini. Jadi mari kita bahas satu persatu model pembangun dari arsitektur ekstraksi skor sentimen ini. Pertama ada MLP Feature Driven. Ini merupakan model multilayer perceptron yang menerima masukan berupa fitur-fitur yang dibuat sendiri dari data teks tersebut. Terdapat 3 tipe manually curated features yang digunakan sebagai masukan. Yang pertama ada stock features, linguistic features, dan sentiment lexicon features. In total terdapat 55 fitur yang digunakan sebagai masukan dari model ini. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu MLP Simple Word Embedding. MLP Simple Word Embedding. Model ini menerima masukan berupa vektor representasi berdimensi 300 dari masukan data teks, di mana vektor representasi tersebut di-generate menggunakan pre-trained model word-to-vec. Lalu ada CNN dan LSTM. Kedua model ini menerima masukan berupa data teks dengan jumlah kata sebanyak 50. Jadi kalau jumlah katanya kurang dari 50 maka akan di-padding, dan kalau lebih dari 50 akan di-cut. Dan ini juga memanfaatkan pre-trained word-to-vec untuk memetakan kata dalam menjadi bentuk representasi vektornya. Lalu keluaran dari keempat model tersebut menjadi masukan bagi model stacked ensemble, yang merupakan MLP juga pada dasarnya. Dan akhirnya skor sentimen diekstraksi dari data masukan tersebut. Oke, jadi keempat model ini memiliki tujuannya masing-masing. Yang pertama, MLP Feature Driven itu bertujuan untuk memprediksi skor sentimen berdasarkan fitur buatan secara manual. MLP Simple Word Embedding bertujuan untuk ekstrak informasi langsung dari rataan word embedding dari masukan data teks. CNN bertujuan untuk menangkap informasi dari teks secara lokal, dan LSTM menangkap informasi secara global. Dan model stacked ensemble bertujuan untuk memberikan bobot terbaik kepada keempat model pembangun tersebut. Dan ini merupakan detail dari parameter dan arsitektur model untuk MLP Feature Driven dan MLP Simple Word Embedding. Untuk model CNN, arsitekturnya dibagi menjadi 2 lagi, yaitu bagian untuk feature extraction atau ekstraksi feature, dan fully connected network untuk prediction head-nya. Dan pada slide ini dapat dilihat ini adalah visualisasi untuk bagian pertama dari arsitektur CNN, yaitu bagian ekstraksi fitur. Mungkin untuk CNN ini tidak akan saya bahas terlebih dahulu, jika nanti masih ada waktu sisa dan ada yang ingin mengetahui lebih lanjut akan saya bahas. Dan ini adalah detail arsitektur dari bagian kedua dari CNN, yaitu fully connected network yang berperan sebagai prediction head. Ini adalah detail arsitektur dari model LSTM, di mana LSTM ini menerima masukan berupa teks dengan jumlah kata sebanyak 50, lalu dilewati ke Gaussian noise layer dan 2 layer LSTM dengan jumlah 100 units. Dan juga ada dropout layer, lalu dilanjutkan oleh fully connected network. Jadi setelah seluruh keempat model tersebut ditrain, seluruh model tersebut diterapkan dalam mode inference, di mana hasil inferensinya dari keempat model tersebut digunakan sebagai input dari model stacked ensemble. Dan ini adalah arsitektur dari stacked ensemble-nya. Jadi ada 4 nodes input dan sebuah hidden layer dengan 4 nodes juga. Keluarannya adalah satu node, yaitu keluarannya adalah prediksi skor sentimennya. Oke, jadi sekarang sebenarnya apa sih data yang digunakan dan bagaimana prosedur pembagian data yang dilakukan untuk melatih model skor sentimen ini? Jadi kami menggunakan microblock text data dari Twitter dan stock tweets yang telah dianotasikan dengan skor sentimen oleh para financial experts. Di mana skor sentimen ini bersifat kontinu dan terbatas di min 1 sampai 1. Data ini disiapkan oleh SemEval 2017 Challenge, di mana terdapat 1.454 teks di teks korpus dengan data stock tweets berkisar di antara tahun 2011 sampai 2015 dan Twitter dari Maret dan April dan 2016. Untuk prosedur pembagian data yang dilakukan, jadi dapat dilihat di sini full data bisa menjadi 3 bagian, yaitu train 1, file 1, dan test 1. Keempat model MLP Feature Driven, MLP Simple Word Embedding, CNN, dan LSTM dilatih pada data train 1 dengan menggunakan tenfold cross validation.
Keempat model ini digunakan untuk memprediksi data file 1 dan T1. Maka akan terdapat 4 hasil prediksi untuk masing-masing data file 1 dan T1. Lalu 2 tabel dengan jumlah kolom sebanyak 5 dibentuk untuk masing-masing data file 1 dan T1. Jadi dapat dilihat di sini, ini adalah misalkan ini contoh tabel untuk file 1. Jadi ada 4 keluaran, yaitu dari MLP Feature Driven, Simple Word Embedding, Shannon, dan LSTM, di mana inilah prediksi skor sentimennya, dan ada juga ground truth dari sentimen skornya, di mana masing-masing row ini menunjukkan masing-masing input teks datanya. Jadi tabel yang dibentuk dari data file 1 ini akan digunakan sebagai data train untuk second tensible model yang dinamakan train 2 data. Data train 2. Begitu pula untuk data file 2, di mana akan digunakan sebagai data validasi dari second tensible model. Ini dinamakan data file 2. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk jadi saya akan buka sesi pertanyaan sebelum melanjutkan ke selanjutnya. Kalau ada pertanyaan sampai sini. Kalau tidak ada, saya akan melanjutkan ke sesi selanjutnya. Kak Imam, ini lihatnya di Slido ya? Okay. Belum ada questions. Oke, ada questions. Saya bacain aja ya. Ya, boleh. Apa alasannya data file 1 jadikan data train 2? Apa alasannya data file 1 jadikan data train 2? Jadi, kita kan pertama melakukan train dari keempat model pembangun, yaitu si MLP, Feature Driven, dan kawan-kawan. Nah, tapi kita juga ingin melakukan untuk melakukan training untuk si model second ensemble-nya. Jadi, bagaimana melakukannya itu kita menggunakan output dari keluaran dari keempat model sebelumnya supaya menyerupai kondisi real di lapangan, yaitu karena model second ensemble itu menerima keluaran dari output sebelumnya. Dan bagaimana kita bisa mengakses performance-nya, kita tambahkan satu kolom lagi, yaitu ground truth sentiment score-nya. Itu juga alasannya untuk data file 2, yaitu untuk memvalidasi hasil dari second ensemble tersebut. Oke, ada satu question. Cukup panjang pertanyaannya. Mau saya bacain aja? Ya. Anda menyebutkan bahwa ketika proses stacking, Anda buat 4 model dalam mode inference. Apakah artinya weights di 4 model itu dalam mode yang tidak trainable? Ya, betul. Jadi benar-benar 4 model tersebut di-train secara terpisah, lalu hasil trainnya itu digunakan untuk inference, dan hasil inference-nya digunakan untuk men-train second ensemble. Jadi ini nggak menggunakan satu aggregated loss, jadi benar-benar terpisah. Oke, udah sih 2 pertanyaan itu aja. Oh, ada lagi. Mau 2 pertanyaan lagi? Boleh, ya. Untuk NLP Bahasa Indonesia, untuk dataset stocks, apa ada saran dictionary? Mungkin ini di skip untuk terakhir kali ya. Oke. Ada beda di luar konteks. Kenapa dibuat tidak trainable? Kenapa tidak fine tuning lagi? Ya, itu sebenarnya jadi waktu itu kita sebenarnya emang baru eksperimen untuk yang tidak trainable aja, dan belum coba untuk yang satu aggregated loss. Tapi emang itu sebenarnya patut dicoba supaya bisa melihat hasilnya seperti apa. Ya, jadi sampai sekarang kita emang belum eksperimen untuk yang itu. Oke. Udah, bisa lanjut, Lois. Oke. Jadi sebelumnya kita udah membahas mengenai detail dari skor sentimen, x-axis skor sentimen. Sekarang kita membahas mengenai model historical stock data prediction, di mana model ini menerima data historical stock data sebagai masukan. Dalam model ini banyak effort diberikan untuk melakukan feature engineering dari data masukannya. Terdapat 3 kelompok fitur yang dibuat, yaitu ada basic features, stock indicator features, dan additional features. Di mana dalam basic features ini terdiri atas harga pembukaan, penutupan, tertinggi, terendah, serta volume pembelian pada tiap waktu.
Lalu untuk stock indicator features, ini adalah beberapa stock indikator yang digunakan seperti simple moving average, Bollinger indicator, dan true range. Lalu ada juga beberapa additional features seperti date, time, weekday, dan sebagainya. Dan secara total terdapat 22 fitur yang digunakan untuk model ini. Lalu fitur-fitur yang telah dibuat tersebut menjadi masukan bagi model LSTM. Dan keluaran dari LSTM ini adalah keluarannya berupa sequence, jadi bukan sebuah prediksi store sentiment. Dan keluaran sequence tersebut kemudian di-join setelahnya. Jadi keluaran dari LSTM ini adalah sebuah sequence, dan kemudian sequence tersebut di-join dengan extracted store sentiment dari arsitektur. Dan kemudian keduanya tersebut menjadi masukan bagi Fusion Machine. Dan di mana Fusion Machine ini adalah MLP biasa yang memiliki peran sebagai prediction head dari model keseluruhan. Jadi di MLP ini keluarannya adalah satu node, yaitu untuk sebagai skor harga saham yang akan diprediksi. Oke, mungkin ini kita lanjut dulu ke Petro dikit. Lalu kita memperlakukan karena kita memperlakukan permasalahan prediksi saham ini sebagai masalah regresi, biasanya yang matriks yang digunakan yaitu MAPE atau mean absolute percentage error. Namun metrik ini tidak mempertimbangkan arah dari hasil prediksi. Apa yang saya maksud arah itu, misalkan harga sekarang itu adalah $200. Lalu harga sebenarnya di satu waktu setelahnya itu adalah $205. Maka itu saya anggap arahnya adalah positif atau naik. Jadi, dan sedangkan jika kita melakukan hasil prediksi dan hasil prediksinya itu adalah $190, maka itu arahnya turun, dan itu akibatnya berbeda arah antara hasil prediksi dan hasil sebenarnya, dan nilai sebenarnya. Dan MAPE tidak mampu menangkap situasi tersebut. Jadi pada paper ini kami juga memperkenalkan metrik baru yang dinamakan adjusted MAPE, di mana pada metrik ini akan diberikan penalti 2 kali lebih besar ketika hasil prediksi harga saham tersebut berada dalam arah yang salah. Oke, jadi sebelumnya kita sudah membahas data yang digunakan untuk melakukan train model ekstraksi skor sentiment. Sekarang kita akan membahas data yang digunakan untuk melatih model sense secara keseluruhan. Jadi, pertama kami mengumpulkan seluruh historical data dari 30 saham yang tercantum dalam indeks DJIA, Dow Jones Industrial Average, selama tahun 2019. Lalu kami melakukan segmentasi untuk mendapatkan segmen saham dengan tingkat volatilitas tertinggi. Dan hasilnya merupakan sebuah segmen yang hanya terdiri atas satu ticker, yaitu Boeing ticker. Bagaimana kami memilih segmen saham dengan volatilitas tertinggi? Jadi kami melakukan segmentasi dengan menggunakan pendekatan agglomerative clustering. Namun menggunakan matriks jarak itu adalah dynamic time warping, di mana matriks jarak ini mampu menangkap similaritas dari data deret waktu yang tidak dapat dilakukan oleh matriks jarak seperti biasanya, yaitu matriks jarak Euclidean. Lalu setelah kita melakukan clustering, hasil segmen terbentuk, kami ingin mencari segmen mana sih yang memiliki volatilitas tertinggi, dan kami menggunakan 2 metrik untuk menentukan segmen yang memiliki tingkat volatilitas tertinggi tersebut, yaitu standar deviasi dan adjusted volatility. Standar deviasi yaitu adalah definisi pada biasanya, dan adjusted volatility ini adalah suatu metrik yang kami definisikan sendiri, yaitu adalah suatu metrik yang mengukur rataan selisih harga pembukaan saham pada jam berikutnya dan jam saat ini untuk seluruh saham dalam segmen tersebut, atau dalam notasi matematika seperti ini. Jadi PO ini adalah price opening, di mana untuk setiap waktu dihitung selisih antara price opening waktu saat ini dan saat sebelumnya, lalu dirata-ratakan untuk setiap waktu, lalu dirata-ratakan untuk seluruh ticker yang terdapat di dalam segmen tersebut. Dan itu adalah adjusted volatility. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Sepertinya tidak ada. Saya lanjut. Oke, saya lanjut dulu. Apa contoh penggunaan rumus yang tadi? Maksudnya rumus yang adjusted volatility, Mas Iksan? Ya, jadi rumus tadi itu memang dibentuk
khusus untuk mengukur tingkat volatilitas dari segmen-segmen saham yang terbentuk dari clustering kita. Dan penggunaannya memang untuk menentukan volatilitasnya saja jadi di dalam kasus ini. Untuk akurasian prediksi, berapa range waktu yang diambil? Oh, jadi kita melakukan prediksi di satu waktu sebelumnya, di mana data kita ini diambil dalam one lag, 1 jam lag time itu, jadi jam 9.10, 10.11, 11.12, dan kita prediksi untuk 1 jam setelahnya. Boleh share hasil evaluasi dari single model tanpa sentimennya. Oh ya, nanti di akhir bakal ada results-nya, akan saya share. Oke, sudah kita lanjut dulu. Ya, jadi ini adalah hasilnya. Dari tabel ini dapat dilihat perbandingan performa yang diukur menggunakan MAPE dan AMAPE antara model yang hanya menggunakan historical stock data saja, yaitu hanya menggunakan LSTM, dan model arsitektur kami, yaitu SEN, yang menerima masukan berupa historical stock data dan sentiment score. Dapat dilihat bahwa terjadi penurunan AMAPE sebesar 25%, yang dimana awalnya adalah sebesar 1,188, dan saat menggunakan SEN itu sebesar 0,89. Dan juga mengalami penurunan standar deviasi sebesar sekitar 48%. Itu dari 1,594 menjadi 1,201. Dari 0,561 jadi 0,288. Dan penurunan angka rataan MAPE ini menunjukkan bahwa SEN ini berhasil untuk menekan angka error dalam prediksi, yang artinya menggunakan data sentimen sebagai tambahan ke dalam model, berhasil untuk meningkatkan performa model prediksi harga saham. Dan angka penurunan standar deviasi ini berarti bahwa SEN lebih percaya diri dalam melakukan prediksi dibandingkan model yang hanya menggunakan historical stock data sebagai masukan. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai MAPE versus AMAPE. Jadi dari rumusan MAPE dan AMAPE dapat disimpulkan bahwa hasil dari AMAPE dibagi dengan MAPE itu terbatas di antara 0,5 dan 1. Dengan infimumnya, yaitu adalah batas bawah terbesar, itu tercapai saat seluruh data diprediksi pada arah yang benar. Dan supremum atau batas atas terkecil tercapai ketika sebaliknya, yaitu seluruh data yang diprediksi berada pada arah yang salah. Dan hasil kami menunjukkan bahwa rasio antara AMAPE dan MAPE ini untuk model yang hanya menerima masukan data historical dan SEN, itu keduanya adalah 0,75. Yang artinya dapat dikatakan kedua model ini memiliki performa yang cukup baik dalam hal prediksi kebenaran arahnya. Jadi key takeaways dari presentasi dari paper ini adalah kami berhasil menggabungkan historical stock data, wisdom of crowds, dan juga deep learning untuk melakukan prediksi harga saham dengan menggunakan arsitektur SEN. Dan kami juga menawarkan metrik baru yang dapat digunakan dalam stock market prediction yang dinamakan AMAPE, di mana metrik ini mempertimbangkan arah dari hasil prediksi, di mana MAPE tidak mempertimbangkan hal tersebut. Oke, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan kembali. Oke, Louis, thank you. Jadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan di chat. Mungkin untuk teman-teman yang sudah nulis di pertanyaan di chat bisa bertanya aja di Slido biar lebih rapi. Oke, before kita ke Q&A ada sedikit pengumuman dulu dari saya, dari JML. Biar share my screen dulu ya, Louis. Oke. Meanwhile teman-teman bisa mengajukan pertanyaan di slido.com. Nomornya di 94331. Jadi kalau ada pertanyaan yang udah bertanya juga di chat bisa tulis lagi di Slido biar kita bisa lihatnya lebih gampang. Saya mau share my screen. Oke. Kelihatan nggak ya?
Kelihatan nggak screen saya? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Oke, jadi sedikit pengumuman dari JML. Just a short announcement. So this JML. And seperti biasa kita ada acara tiap minggu, yaitu JML Talk Series, di mana ada pembicara-pembicara yang kita undang untuk sharing tentang anything related to machine learning and AI or data science. Ada sedikit pengumuman, jadi kita juga sedang dalam diskusi dengan Amazon Web Services untuk ngadain sebuah program pembinaan tentang reinforcement learning menggunakan iOS Deep Racer. Jadi nanti kita akan curate beberapa teman-teman, jadi kita akan open registration soon. Hopefully nanti itu open buat semuanya. Nanti kita curate sekitar 9 peserta yang akan dapat ikut join di pembinaan ini selama 3 bulan dengan tim AWS. Salah satu mentornya adalah Mas Doni, dan kami juga dapat info bahwa akan ada beberapa mentor juga dari AWS. Nah, nanti para peserta yang lolos ini juga dapatkan AWS credit. Ya, for your information aja, saya dengar dapat minimum 100 USD tiap bulan. Gitu. Jadi bisa gunakan kredit ini untuk latihan nge-train data, latihan reinforcement learning ya. Requirement-nya is very simple, at least pernah menggunakan Python, dan yang ini paling penting itu punya motivasi, dan motivasinya ini adalah motivasi untuk belajar yang pasti, untuk join programnya sampai selesai, dan juga motivasi kita berharap teman-teman yang lolos ini juga nanti bisa sharing lagi ilmu yang didapat di selama program ini di komunitas-komunitas di Indonesia juga. Gitu. So inilah satu program yang kita diskusikan, masih dalam diskusi dengan AWS. Alright, next juga ada ya. Jadi kita juga sebenarnya ada project nih, next week mau diskusi mengenai kita ingin membuat semacam language model bahasa Indonesia. Seperti yang kita untuk teman-teman para machine learning antusias tahu dan rasakan juga ya, kita kekurangan banget data set tentang atau mungkin dictionary or language model di bahasa Indonesia. Nah, kita pengen buat mulai coba. Next week kita akan kick off meeting. Jadi kalau ada yang tertarik untuk join atau contribute di project ini, silakan kontak ke kita di LinkedIn or ke saya or ke admin kita melalui email. Thank you. Itu aja. Terus kita ada workspace, ini ada semacam forum diskusi untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang machine learning or AI or data science di sini. Dan kita ada GitHub, kita mencari kontributor nih. Kita lagi pengen buat semacam kurikulum. And please kontak us kalau mau jadi kontributor untuk buat semacam GitHub for helping teman-teman yang lain untuk belajar tentang data science or machine learning. Nah, terus untuk gabung forumnya silakan register dulu ke join, lalu nanti bakal di-invite ke Google Group Tweet kita untuk mengenalkan diri, baru masuk ke forum kita. So, di social media, I think that's all from me. Kita langsung aja ke Q&A. Oke. Kita udah ada berapa pertanyaan nih, Luis? Halo? Oh ya, maaf, tadi commute. Oke. Ya, kita langsung ke... Ya, jadi mungkin saya jawab pertanyaan yang paling atas dulu. Ini ada ya, untuk yang tadi dulu, untuk NLP bahasa Indonesia, untuk dataset stocks, apa dasarnya dictionary yang baik untuk digunakan? Jadi sebenarnya saya ada buat repo di mana itu mengumpulkan seluruh data, seluruh dictionary dan resource yang bagus untuk NLP bahasa Indonesia. Mungkin nanti bisa dicek karena ada banyak datanya. Sebentar saya kopikan linknya. Ya. Oke. Lalu pertanyaan kedua,
Saya sedang ingin membuat topik classification dari news. Apakah arsitektur yang digunakan untuk sentiment analysis tersebut bisa digunakan? Jika bisa, kenapa? Sebenarnya kalau untuk arsitektur yang spesifik seperti ini beda untuk topik classification, karena di sini emang dikhususkan, contoh tepatnya di MLP yang fitur driven itu memang udah dikhususkan untuk membuat fitur-fitur yang terkait dengan prediksi saham. Jadi emang harus di-adjust lagi. Oke, traditional portfolio selection biasanya hanya pakai VAR, MPT, dan lainnya. Apakah SEN ini bisa dikembangkan untuk stock portfolio selection? Untuk sekarang, sampai sekarang ini masih belum pernah dieksperimen ke real life, jadi masih belum bisa ada jawaban yang pasti juga mengenai hal ini. Karena kami belum pernah mencoba ke real life. Untuk akurasian prediksi berapa range waktu yang diambil, ya, jadi 1 jam setelahnya, jadi menggunakan 7 jam sebelumnya untuk memprediksi 1 jam setelahnya. Oke, lalu izin bertanya, mungkin tadi saya kurang dapat bagaimana proses ketemunya bagian sentimen dan historical untuk diffusion machine. Boleh lebih jelaskan lagi? Oke, ya, yang bagus. Jadi skor. Jadi dari data microblock text data itu kan sebenarnya saya ambil dari stock tweets, di mana jumlahnya ada berapa ya, 5.000, 10.000-an seperti itu. Lalu dan historical stock data itu formatnya adalah per 1 jam, jadi 10 sampai 11, 11 sampai 12. Dan karena formatnya berbeda, jadi saya melakukan agregasi dulu dari data teks tersebut, dari sentiment score yang diekstraksi dari data teks, agar menyesuaikan format per 1 jam tersebut. Lalu dari hasil dari seperti itu, hasil dari historical stock data prediction dan sentimennya itu digabungkan dan kemudian akan menjadi masukan bagi fusion mesinnya. Dan keluaran dari historical stock data prediction itu adalah sequence. Jadi kalau di LSTM itu kan keluarannya bisa hanya satu atau keluarannya seluruh barisan dari hidden state-nya. Jadi yang saya gunakan adalah keluaran sequence-nya, lalu digabungkan dengan si sentiment score yang telah diagregasi tersebut. Oke, mungkin selanjutnya. Apakah data microblock yang 1.500-an rows itu membicarakan 30 emiten yang dipilih tadi? Kalau iya, bagaimana persebarannya? Oh, bukan. Jadi, si model score sentiment itu, kita lakukan train dulu. Kita lakukan train data, kita melakukan training dari data yang didapatkan dari Semeval 2017, di mana data tersebut ya sekitar 1.500-an, dan telah dianotasikan dengan skor sentiment yang 1 sampai 1. Dan saat kita menggabungkan dengan historical stock data prediction, kita hanya menggunakan mode inference dari si model score sentiment tersebut. Jadi itu bukan dari 30 emiten yang dipilih. Itu adalah data training yang bersumber dari stock tweets dan Twitter. Lalu, apakah perbedaan antara LSTM dan BLSTM? Berikan contoh best case dan worst case penggunaan LSTM dan BLSTM. Terima kasih. Oke, jadi LSTM itu kan adalah sebuah model yang dapat melihat efek secara sekuensial. Jadi dari waktu sebelumnya atau dari kata sebelumnya dapat mempengaruhi hasil dari kata setelahnya atau waktu setelahnya. Dan itu adalah left to right flow. Sedangkan kalau BLSTM itu kita melihat dari kedua sisi, yaitu dari kata sebelumnya dan kata setelahnya. Dan memang yang saya gunakan di sini adalah LSTM, dan ya saya belum tahu sih kalau penerapan di sini itu bakal bagaimana hasilnya karena belum dicoba di eksperimen. Mungkin nanti bakal saya coba. Apakah data tersebut dilakukan pre-proses sebelumnya seperti stopword dan sebagainya? Iya, data tersebut dilakukan pre-proses selain untuk MLP fitur driven. Karena di MLP fitur driven itu seperti tanda seru pun itu juga dijadikan fitur. Kayak berapa tanda serunya, berapa tanda tanyanya, berapa caps lock word-nya. Tapi untuk ketiga model lainnya dilakukan pre-proses, yaitu dibuat semuanya lowercase, dibuang stop words-nya dan lain-lain.
Kalau data yang 1.500-an itu tidak berhubungan dengan historical price 30 menit yang digunakan, bagaimana bisa mengumumkannya? Oke, jadi sebenarnya model skor sentimen ini tidak harus berhubungan dengan si emiten ya, karena yang kita tujuannya itu hanya untuk mengeluarkan sentimen skor dari input yang diberikan. Jadi meskipun dia sedang membicarakan objek emiten Facebook atau emiten Google atau emiten apapun, tapi kan secara keseluruhan kalimatnya kita bisa mengekstrak sentimennya, apakah dia itu sedang mengeluarkan sentimen yang positif atau negatif. Itu saat training. Tapi saat inference, ya saya hanya mengambil data teks yang berhubungan dengan emiten yang ingin digunakan, yaitu emiten Boeing. Yang itu kenapa milih Boeing? Karena berdasarkan hasil segmentasi tadi. Tadi hasil research-nya Mas ada jumpa metrik baru yaitu AMAP. Nah, setelah di conference, bagaimana para stock expert terhadap metrik itu, Mas? Oke, jadi waktu pas di conference itu sebenarnya waktu itu karena jadi sebenarnya bisa dikatakan tidak ada stock expert di sana, hanya ada ya jadi dan tanggapan dari para hadirin itu memang menarik melihat matriks ini dan belum ada tanggapan lebih lanjut terhadap matriks tersebut. Namun metrik ini memang sudah dibahas dengan dosen saya juga di kampus. Dan kelebihannya seperti yang saya telah sebutkan itu dapat melihat efek arah dalam prediksinya. Bagaimana performa prediksi untuk long term? Ya, dan itu saya belum coba juga karena untuk prediksi ini saya hanya mencoba untuk memprediksi 1 jam setelahnya, menggunakan 7 jam sebelumnya. Jadi di research ini memang masih banyak limitasi dan mungkin itu bisa dilanjutkan di future works. Permisi mau nanya, bukannya kalau model word embedding gitu akan sangat berpengaruh dengan removal dari stop words? Iya betul. Untuk model word embedding saya melakukan pre-processing sehingga membuang stop word dan lain-lain. Yang saya tidak buang itu hanya untuk model MLP feature driven. Bagaimana contoh penerapan prediksi nilai saham dalam sudah menjelaskan ya. Oh ya, jadi dalam contoh penerapannya kita menerima masukan 7 jam sebelumnya dari menggunakan data itu dan juga kita ambil data dari StockTwits dan selama 7 jam tersebut, lalu kita prediksi di 1 jam setelahnya berapa harganya. Jadi apakah harganya $200 atau $205 atau ya. Jadi bukan naik atau enggak, tapi berapa harga realnya. Ini sepertinya udah tadi ya. Model word embedding sangat berpengaruh. Bagaimana menerapkan model di live running trade? Ya, jadi sampai sekarang ini model masih belum pernah diterapkan di real life-nya. Dan bagaimana menerapkannya? Sebenarnya dengan cara kita ngambil data yang real dari 7 jam sebelumnya dan juga data ekstraksi skor dari data teks dari StockTwits-nya, itu bisa langsung diterapkan. Cuma memang belum pernah dicoba diterapkan. Berapa waktu training dan waktu prediction? Karena LSTM cukup memakan waktu, apalagi sequence-nya cukup panjang. Sebenarnya lumayan lama saat saya melakukan training itu salah satu training itu bisa memakan beberapa jam, saya lupa persis seberapa, tapi yang lama itu di fine tuningnya. Jadi totalnya bisa berhari-hari untuk sampai selesai mendapatkan parameter yang terbaik. Tapi saat inference nggak lama sih, hanya untuk trainingnya aja ya. Apakah ada
strategi yang digunakan untuk mengatasi buzzer yang memberikan informasi salah sehingga pergerakan saham tidak sesuai dengan sentimen yang dihasilkan. Oke, sampai saat ini saya belum menangani hal tersebut sebenarnya, tapi mungkin kalau ingin diterapkan, kita bisa menggunakan text classification dulu sebelum kita melakukan sentimen analisisnya. Jadi kita bisa mengklasifikasi apakah ini adalah false information atau enggak, dan itu memang harus dibuat model lainnya lagi, dan membutuhkan datanya juga. Apakah metode untuk stock analysis ini mirip dengan metode machine learning time series forecasting? Mungkin metodenya banyak ya, tapi secara kurang lebih ya mirip. Jadi menggunakan beberapa waktu jam sebelumnya, lalu kita menggunakan masukkan ke model dan keluar hasil di 1 jam setelahnya. Berapa persen tingkat kebenaran itu tadi bisa dilihat di hasil metrik AP-nya, itu errornya sebesar 1,5%. Error sebesar 1,5%. Error yang diukur menggunakan AP. Jika time frame-nya bukan per jam, tapi misalnya per hari, apakah itu possible? Possible, cuma datanya akan semakin dikit untuk di training. Jadi kalau hanya menggunakan 1 tahun 2019, itu akan datanya menjadi semakin dikit sekali. Makanya kemarin kami memutuskan untuk menggunakan 1 per jam saja time frame-nya. Iya, untuk transformer itu bisa dicoba untuk setelahnya, karena sampai saat ini hanya menggunakan word perfect biasa saja, dan menggunakan pre-train. Apakah satu model text classification? Iya, jadi kalau kita bisa, jadi kalau kita udah memiliki model text classification yang mampu mendeteksi informasi yang salah, itu bisa digunakan juga untuk event lainnya. Tapi yang menjadi pain point-nya itu bagaimana cara mendapatkan datanya, dan ya, jadi bagaimana cara mendapatkan data untuk mendeteksi informasi yang salah tersebut. Oke. Ini kayak ada satu pertanyaan lagi, Luis. Sorry. Iya. Apakah sentimen analisis dan ambil 1 jam data dari Stockbit dilakukan bersamaan? Enggak, mungkin jadi waktunya. Jadi dari Stocktwits ya, bukan Stockbit. Jadi dari Stocktwits itu kita ambil selama full tahun 2019, namun setelah itu kita agregat per jam untuk menyesuaikan format si data historikalnya. Jadi karena kan itu sebenarnya bisa sembarangan, kan bisa kapanpun saja orang mengeluarkan opininya. Jadi kita agregat per jam. Oke, sepertinya udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Oke. Sebelumnya ada, saya mau bisa share screen lagi, Pak? Share aja. Iya. Udah kelihatan? Ya. Ya, jadi sebelumnya saya pengen minta feedback juga untuk session ini, dan ya mohon berikan feedback supaya dapat berkembang lebih baik lagi. Terima kasih. Jadi bisa di-scan QR code-nya ataupun lewat link. Oke. Terima kasih, Luis. Ya, terima kasih juga udah hadir di sesi ini, dan JML yang udah mengundang. Oke, terima kasih semuanya ya. Jadi pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dari sesi pagi hari ini. Ini ada beberapa yang nanya tentang materi seminggu sebelumnya. Bisa kontak lagi ke admin. Takutnya miss. Gitu. Oke, itu aja mungkin dari JML. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat semua yang udah datang. Pagi hari ini bisa dikatakan antusiasmenya sangat tinggi. Mungkin karena Luis ya pembicaranya. Luis juga terima kasih buat Luis yang udah bersedia untuk ngisi di sesi di tanggal 5 September ini.
Dan jangan lupa untuk join talk sales kita di minggu-minggu berikutnya. Minggu berikutnya ada dari Mas Johannes dari Microsoft tentang tools machine learning operations menggunakan Microsoft Azure. Oke. Dan kita masih ada topik-topik lain di bulan ini, jadi jangan lupa untuk join. So, itu aja dari saya. Thank you semuanya. Thank you, Luis. Terima kasih banyak ya, Luis. Thank you juga semua udah hadir dan Jamel udah mengundang. Have a great weekend. Okay. Have a great weekend, everyone. Bye. Ciao. Bye-bye.